Halo teman-teman, ayo belajar bersamaku bagaimana cara budidaya buah nangka secara organik. Pertama, teman-teman beli bibit buah nangka yang unggul. Linknya aku taruh di pojok kiri bawah. Nah, setelah teman-teman punya bibitnya, teman-teman bikin lubang galian sedalam 40 cm dengan lebarnya juga sekitar 40 cm, lebih sedikit nggak apa-apa, kurang sedikit nggak apa-apa. Kemudian tanah galiannya itu dicampur dengan pupuk, ya. Pupuknya bisa pakai kotoran ayam yang udah kering atau kotoran sapi yang udah kering, atau bisa juga menggunakan pupuk kotoran kambing yang udah kering. Kalau untuk pupuk kotoran kambing yang masih baru keluar pun sebenarnya bisa banget teman-teman. Nah, kalau nggak ada itu, teman-teman bisa cari rumput, kemudian rumput beserta akarnya ya teman-teman ya, dicabutin sebanyak 2 ember, kemudian dipotong-potong kecil, dicacah ya, biar rumputnya itu mati. Kemudian rumput atau kotoran hewannya itu tadi dicampur tanah, terus bibitnya ditanam di situ teman-teman. Kemudian disiram menggunakan air bersih, jangan terlalu banyak, jangan juga sampai media tanamnya kering. Jadi setiap hari itu dijaga kelembabannya. Terus kalau misalkan tumbuh rumput itu dicabutin, rumputnya dibiarin di media tanamnya. Nanti rumputnya akan kering, kemudian mati dan menjadi pupuk lagi bagi tanaman nangkanya teman-teman. Oh ya, disclaimer dulu. Jadi ini fotonya merupakan hasil kreasi dari artificial intelligence ya teman-teman, atau kecerdasan buatan. Nah, kita lanjut. Untuk melembabkan media tanamnya sehari-hari ya, jangan hanya menggunakan air biasa teman-teman. Ini dibutuhkan konsistensi dan juga kesabaran, kemudian dibutuhkan sedikit ribet di awal tapi enak selamanya gitu teman-teman. Yaitu kita bikin pupuk organik cair. Kenapa harus cair? Karena tanaman itu cara makannya itu dengan cara diminum. Jadi semuanya serba diminum ya, ibaratnya kayak gitu. Bukan dimakan. Jadi nggak bisa makan, nggak ada mulutnya. Dia tuh menghisap gitu ya, perlahan-lahan gitu loh. Makanya bikin pupuk dari organik, maksudnya pupuk yang bentuknya itu cair. Dan ini adalah 0 rupiah. Kenapa 0 rupiah? Karena kalau misalkan teman-teman itu punya kambing, sapi, ayam dan lain sebagainya, domba misalkan, teman-teman bisa memanfaatkan kotoran hewan tersebut ya. Kalau misalkan nggak punya, teman-teman tinggal cari gedebok pisang, kemudian rumput beserta akarnya, dan masih banyak. Pokoknya bagian tumbuhan yang bisa busuk semuanya. Bahkan kalau teman-teman ada orang panen padi, itu kan banyak tuh jeraminya. Teman-teman ambil itu dijadiin pupuk juga bisa, dijadiin pupuk cair. Semuanya bisa dijadiin pupuk cair teman-teman. Bahkan kencingnya teman-teman itu juga bisa jadi pupuk cair. Bangkai tikus, bangkai ayam, bangkai ular, bangkai dinosaurus pun itu juga bisa jadi pupuk cair teman-teman. Nah, setelah bahan-bahannya itu didapatkan atau salah satunya atau cuma yes pokoknya yang ada saja, teman-teman masukin ke dalam ember ya teman-teman. Embernya yang besar biar bisa muat banyak. Setelah dipadetin dengan cara ditekan-tekan menggunakan tangan, awas ya teman-teman, jangan madetinnya pakai kaki dan apalagi teman-teman sampai loncat-loncat. Eman-eman nanti embernya malah pecah. Ya, dipadetin biasa aja, kemudian diisi dengan air. Bisa air rebusan kentang, air cucian beras, kencing, kemudian darah ayam, bebas pakainya apa. Atau kalau nggak ada, bisa juga menggunakan air biasa atau air sungai ya. Intinya jangan jangan yang air sawah yang sawahnya itu habis disemprot herbisida teman-teman ya.
jangan yang seperti itu. Herbisida itu obat rumput, obat pembunuh rumput ya teman-teman, ini gitu. Terus ditutup ya teman-teman, supaya tidak menjadi sarang nyamuk dan juga tidak terkena cahaya matahari. Kalau wadahnya atau embernya itu tidak transparan, berarti ketika ditutup cahaya matahari nggak bisa masuk. Nah itu hasilnya luar biasa itu teman-teman. Ditutup itu juga untuk mencegah agar nyamuk tidak berkembang biak di situ. Terus setelah 1 minggu udah bisa digunakan itu teman-teman. Caranya teman-teman ambil 1 gelas pupuk organik cair, kemudian ditambah atau dicampur dengan 20 gelas air biasa. Jadi ibaratnya matematisnya itu dicampur dengan perbandingan 1:20. Nah kemudian cairan yang udah diencerkan itu tadi digunakan untuk menyirami pohon nangka setiap hari teman-teman, setiap hari. Dari kecil sampai pohonnya besar pun itu tetap bagus setiap hari. Entah teman-teman itu ngelihat pohon nangkanya itu masih kecil, masih vegetatif, masa pertumbuhan ataupun sudah berbuah, tetap bisa digunakan teman-teman ya. Yang penting jangan overdosis, kecuali kalau pohonnya itu gini, misalkan kalau masih kecil cukup sedikit ya, satu pohon itu sehari cukup 1 gelas. Nanti kalau pohonnya tambah gede, pemberian atau dosisnya itu tetap 1:20, tapi jumlahnya yang dibanyakin. Misalkan waktu kecil dikasih 1 gelas, maka nanti bertambah usia jadi 2 gelas, jadi 3 gelas, kayak gitu maksud aku teman-teman. Nah kira-kira itu dulu. Oh iya teman-teman, buah nangka ini banyak yang istilahnya tuh kayak emak-emak tuh melarang anaknya untuk makan buah nangka. Katanya nanti bisa sakit perut, bisa tipes, bisa apa-apa. Iya itu bisa terjadi kalau memang yang dimakan itu kebanyakan. Kan buahnya besar kan, terus buah nangka itu kan begitu dipanen harus habis kan gitu, soalnya besar banget. Yaitu ada baiknya teman-teman makan bersama gitu, biar nggak terlalu banyak yang memakannya, soalnya bikin nagih. Rasanya menurut aku lebih enak daripada durian menurut aku, buah nangka itu teman-teman. Terus apalagi, oh iya, aku mau ucapin banyak terima kasih kepada teman-teman semua sudah menonton dan mendukungku. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah memberi aku super thanks, saweran, kemudian memberi subscribe. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan lancar rezekinya, bisa naik haji, bisa beli mobil terbaru dengan harga yang sangat murah, rumah baru, yang jomblo segera dapat pasangan, yang sakit segera sehat kembali dan bisa tersenyum bersama keluarga tercinta. Oke, terima kasih. Yang Islam jaga sholatnya. Dadah. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata.